Kita Dan lihatlah. mereka sekarang jangan lupa, mereka punya drone. Ya, Mereka punya drone, jadi drone itu selalu maju dulu. Itu nonton filmnya Fauda itu langsung kebayang tuh ya, kalau nonton filmnya Fauda itu drone selalu maju dulu, monitor semua. Jadi waktu mereka maju, drone-nya dari atas dia. Jadi waktu mereka mau ada pasukan mau nyerang mereka tuh, mereka udah tahu tuh. Dan Pak Paul. drone itu sampai bisa deteksi wajah loh. Gila ya, itu memang teknologinya ini yang kali ini, makanya saya bilang kali ini Hamas ini benar-benar habis, tidak ada sisa. Nanti siapapun negara yang melindungi Khalid Masyal, Hania, sama Sinwar itu, pasti negaranya diajar. Pasti akan diajar. Kamu serahkan, kalau enggak negaramu tak serang. Israel itu perang lawan seluruh dunia itu udah nggak takut ya. Jangankan cuman ngelawan Lebanon, Syria, itu apa? Ya, apa? Yaman. Yaman kan sudah hancur itu. Houthi Yaman. Ya, itu kan sudah hancur negaranya itu. Yaman, Lebanon, itu kan sudah hancur tadi. Seperti si perempuan tadi Arab tadi kan. Orang Lebanon itu nggak kepingin perang loh, dia bilang begitu ya. Karena kalau perang kalian pasti kalah, pasti akan habis-habisan lagi. Tapi kan mereka, kalau orang Hizbullah ini kan, dia nggak mikir rakyat. Mikirnya apa? Gajinya mereka memang dari pelat. Kalau udah pernah ada gajian. Silakan. Lalu Lihat orang goblok jadi emosi saudara. Yang lihat orang goblok ini jadi emosi saudara ya. Ya negara Jokowi silakan. Ya, shalom Pak Paul. Shalom. Ya, ini Pak Paul, ini nampaknya sudah mengerikan ini cara-cara pendukung pro Palestina di Indonesia ini. Begini Pak Paul, saya mau ceritakan. Tadi kan saya di Twitter ya melihat orang-orang pro Palestina. Ini nampaknya sudah nggak sehat Pak Paul. Orang-orang Indonesia ini nampaknya sudah ke arah mendoxing Pak. Dari Orang-orang dulu nggak sehat Pak. Orang-orang ini memang dari dulu otaknya isinya tai Pak. Kayak ini Pak, kayak udang Pak, otaknya tai semua. Iya betul. Jadi begini Pak. Jadi saya tadi dapat kan ada orang yang orang awam lah ya, bukan orang super gitu yang di Indonesia, orang biasa mendukung Israel. Nah ternyata dari pilihannya itu mendukung Israel itu dia didoxing Pak oleh orang-orang yang pro dengan Palestina. Jadi alamat rumahnya disebarkan ke media sosial, kemudian tempat kerjanya disebarkan ke media sosial, terus nomor nomor telepon rumahnya, tempat pekerjaannya, itu semua disebarkan ke media sosial, kemudian ditandain Pak. Terus ada lagi Pak, ini yang terkait dengan orang yang ini ternyata grupnya Hani Christian Pak. Saya lupa ngasih tahu linknya itu karena memang saya lupa. Tapi memang orang-orang yang melakukan doxing itu memang nampaknya terstruktur dan sistematis Pak. Ini. Dan kemudian ada satu lagi. Ini untuk keluarga Haritanu Sudibyo ya. Ini ternyata anaknya Haritanu Sudibyo ini melek kontennya si Gal Gadot ya. Dia nulis, Gal Gadot ini kan orang Israel ya, dia otomatis pro Israel dong. Si Gal Gadot ini di Instagramnya kan nulis konten I stand for Israel. Nah, anaknya si Haritanu Sudibyo ini kan ada yang laki-laki namanya Warren. Dia nge-like postingannya si Gal Gadot ini. Nah, ini udah didoxing ini. Dan bahkan nah, saya nggak tahu nanti apa yang akan terjadi dengan keluarganya Haritanu Sudibyo dan partainya itu. Karena kan dia sudah melek itu kan, pasti kan nanti bakal digoreng-goreng ini kan, bakal kemana gitu nanti beritanya. Ya pokoknya Haritanu ini orang Cina pengecut soalnya dia ya. Dia terlalu
Saya nggak suka sih sama dari dulu saya nggak suka ya sana sini sana sini. Kalau saya mah orangnya iya iya enggak sih ya. Saya nggak suka sama orang-orang begitu sih model-model kayak itu saya nggak suka ya. Iya. Dan orang-orang begitu tuh nggak pantas jadi teman saya. Dan saya nggak mau berteman sama orang seperti itu. Saya mau diapain kayak gue nggak urusan gitu loh. Nggak pantas jadi teman saya lah orang-orang begitulah. Iya, betul. Yang jelas ya, Anda kalau sampai Anda diperlakukan seperti itu, lawan terus, jangan takut. Nggak ada lawan ya. Anda harus patahkan semua ketakutan Anda. Ya, hai kalian orang-orang Indonesia, ya lawan semua ketakutan itu, ya. Karena Anda sedang melawan teroris, Anda harus lawan. Kalau Anda tidak lawan, Anda yang akan di-framing sama mereka, habis kalian nanti. Ya, Kalau betul, kalian Pak. tidak lawan, kalian akan dihabisin sama mereka. Ya. Persoalannya begini, Pak. Ini yang orang yang didoxing ini, yang orang awam ini pekerjaannya sebagai kurir, Pak. Kebetulan dia kerja di JNE. JNE kan tahu sendiri kan kebijakannya seperti apa. Itu kan memang Ya, mungkin nanti dia bakal dipecat kali ya gara-gara konsekuensinya ini. Karena dia semua ada risikonya. Jangan takut. Ya, jangan takut. Ya, jangan itu takut, aja sih, Pak. Jangan yang takut. Mungkin. Wah, pokoknya gini loh. Anda kalau cuman begini yang ngelawan begini, Tuhan akan menyertai kalian kok. Ya, Tuhan akan menyertai perjuangan kalian. Jangan takut. Saya masuk Eropa itu cuma 1 tiket ya. Kenapa saya nggak takut? Saya tahu apa yang saya perjuangkan. Ya, saya masuk Eropa dengan 1 tiket, dengan cuman bawa uang 100 US dollar. Saya tidak pernah minta-minta sama sekali sama orang-orang di Indonesia. Nggak pernah saya minta-minta. Orang tidak tahu saya nggak punya uang. Dan saya tidak tahu kalau saya apply asilum dapat duit. Saya juga nggak tahu. Tapi jalan. Sampai detik hari ini hidup saya itu ya nggak pernah saya ngemis-ngemis. Ya, saya kerja ya, kita ada Bible College ya. Siswa kita ada 600, Saudara ya. Saya hidup dari situ, Saudara ya. Bahkan 30% dari saweran ada di YouTube ini saya kembalikan ke yayasan loh, Saudara. 30% saya kembalikan loh ke yayasan. YouTubers mana yang begitu, Saudara? Ya. Kalau saya merasa saya sudah cukup, kenapa saya harus serakah? Ya kan? Saya kembalikan 30%. Saya ambil secukupnya buat saya. Juga melatih saya juga, jangan serakah. Tetapi yang saya mau garis bawahi, jangan takut kalau kamu melakukan hal yang benar, ya, jangan takut. Yang penting jangan ngawur. Jangan takut tapi jangan ngawur, ya. Makanya ya bergabunglah dalam komunitas ini supaya kamu ngerti apa yang harus kita sama-sama, ya, bantu viralkan video saya seviral-viralnya dan jangan takut, jangan pernah takut. Kalau takutan itulah yang diinginkan oleh orang-orang Islam ini, oleh iblis supaya kalian nyerah, jangan ngelawan. Lawan sampai titik darah penghabisan. Lawan sampai titik darah penghabisan. Itu yang saya lakukan ya, saya lawan terus ya. Kenapa? Karena Tuhan suruh kita lawan. Peperangan kita itu bukan harus perang lawan pakai pisau, pakai bedil, enggak. Peperangan kita yang begini nih, inilah perangnya kita. Lawan penguasa-penguasa di udara, apa itu ideologi dan ini, media sosial ini kan di udara kan. Inilah peperangan kita, ya. Ideologi, perang informasi, ya, perang yang di kepala kita, informasi-informasi. Itulah perangnya kita, Saudara. Ya, lanjut ini ada Akuma dulu nih, Akuma silakan. Suara? Ya, Akuma. Pastor. Iya, Pastor. Jadi memang menarik ya apa yang Pastor Paul bahas setiap malam, kadang-kadang 1 hari sampai 2 kali mengenai Israel ini cukup membuka banyak pikiran orang di Indonesia ini tentang berita-berita yang benar, Pak Paul. Lama ini kan berita ini kan kalau lewat media mainstream ini kan hanya kebenaran versi mayoritas, versi orang tertentu, kelompok tertentu gitu. Tapi dengan adanya Pak Paul, adanya Bu Monik, itu juga sudah banyak merubah persepsi masyarakat sebenarnya Pak Paul gitu ya. Sudah mulai banyak gitu ya. Media-media pun tidak berani lagi menyebarkan hoax sesukanya mereka gitu. Terutama Kompas saya lihat sudah mulai berubah. Metro TV sudah mulai berubah. Yang masih menyebar hoax itu pun 50-50 sekarang Pak, udah nggak berani
hoax 100% lagi. Itu Iya, adalah TV On dan Tribun. Tribun. Nah, itu. Jadi yang kalau saya kan hampir semua berita-berita dari IDF, dari media-media luar Amerika dan Eropa kan saya ikuti, saya lihat detil termasuk strategi tempurnya gitu ya. Ya beda dengan apa yang diberitakan di ini, di TV On dan di Tribun gitu. Nah, masalah doxing saya lihat di Instagram apa di Twitter ya, sudah mulai ada tuh yang mau mengarah-arah menggalang-galang opini untuk mempersekusi Bu Monica Riker, Pak, gitu. Sudah mulai ada. Ya. Ya, jadi artinya usir si Monica dari Indonesia karena dia tidak ada gunanya. Kenapa? Ya, itulah kekuatan power dari suatu media, Pak Paul. Nah, jadi memberikan pencerahan, memberikan kesadaran kepada orang-orang yang mengikuti datu beritanya gitu, Pak Paul. Kemudian yang berikut, tadi Pak Paul putar video mengenai sebenarnya jatah minyak gasolin untuk rumah sakit Indonesia ini kan 1.000, Pak Paul ya. Tapi yang diberikan cuma 600, 400 itu harus diberikan kepada Hamas gitu ya. Itu makanya sekarang terancam dalam beberapa hari lagi jatah untuk rumah sakit ini habis. Itulah sebabnya hari ini Menteri Luar Negeri sudah bertemu Presiden untuk mengevakuasi secepatnya warga negara Indonesia dari Gaza. Nah, jadi secepatnya dievakuasi, bisa dibawa ke Mesir, bisa juga ke mana itu dan juga ke Turki langsung gitu ya, atau ke Jordan gitu Pak. Jadi itu udah ada plannya pemerintah sudah ada ke sana. Karena ya sepertinya dalam tempo 3-4 hari ke depan itu, kalau saya lihat dari itu ya, dari petanya Gaza itu, lihat aja Gaza akan terbagi dua Pak nanti Pak. Karena pasukan Israel sudah masuk dari pinggir pantai di utara Gaza. Nah, yang gelombang kedua dia ambil daerah kosong, itu dari daerah yang ada hutan sedikit itu di tengahan Gaza itu, Pak. Jadi begitu nanti yang dari hutan ini masuk sampai ke pantai, yang ke pantai turun, maka yang di Gaza City sama kamp pengungsi di utara pasti sudah terkepung, Pak. Udah nggak bisa kemana-mana lagi. Terus kemudian jalan tol 2 dari Gaza Utara ke selatan, satu sudah dikuasai oleh pasukan IDF, mereka udah membuat pos-pos di atas, tinggal jalan tol yang dilepas pantai, itu yang belum gitu. Tapi ya sebenarnya dalam tempo 1 hari pun mereka bisa masuk Pak Paul. Cuman strategi tempur sekarang saya lihat berubah. Setelah perang Libanon 2006, terus kemudian operasi Kaslit, kemudian operasi yang terakhir itu apa yang Pak Paul sering sebut itu 2 kali operasi itu kan mereka Protective agak edge. sulit protective edge. Itu kan titik baliknya itu kan ke Iron Dome itu demonstrasi itu kan. Betul Pak. Jadi waktu Kaslit belum terlalu bagus Iron Dome-nya. Begitu udah masuk ke protective edge, dia betul-betul sudah berfungsi 90%. Nah, tetapi serangan darat pasukan Israel cukup banyak makan korban. Kenapa? Karena mereka begini, pasukan terlalu maju ke depan Pak, terlalu cepat. Mereka nggak periksa bahwa di belakang itu daerah yang sudah dikuasai ada terowongan-terowongan yang dimana tiba-tiba nanti pasukan Hamas ataupun Hezbollah itu menyergap dari belakang. Itu yang terjadi di tahun 2006, perang Libanon 2 gitu. Kemudian di perang Gaza yang pertama itu, yang Kaslit juga seperti itu. Nah, sekarang ini aneh cara taktik tempur Israel ini. Mungkin dia sudah belajar dari kota yang ada di Stalingrad di Perang Dunia Kedua, kemudian yang di Ukraina juga. Mereka masuk, itu tidak menguasai satu daerah, Pak Paul. Mereka akan mencari mana ujung-ujung fasilitas terowongan, kemudian stok persenjataan, itu dihancurkan dulu. Kemudian mereka keluar lagi, mundur lagi ke belakang gitu. Besok ulangi yang sama, maju mundur lagi. Jadi artinya apa? Ketika nanti pasukan militernya dalam gerakan yang besar itu, ya tinggal aman Pak Paul. Mungkin Pak Paul kan tinggal di sana, jadi tahu dari daerah timur Gaza menuju daerah barat berapa kilometer tuh Pak? Ada 10 kilometer Pak? Enggak, itu kan totalnya 40, 15-an ya. Ya, 10-15. Ya. Itu 10-15 kilometer itu dalam tempo 2-3 jam tinggal selesai Pak. Kalau udah terhubung, udah selesai, koridornya udah nggak ada.
Jadi teroris Hamas ini nggak bisa lari ke selatan, baik melalui jalan tol yang dua itu maupun melalui melalui gorong-gorong yang di bawah, terowongan yang di bawah. Karena kan terowongan-terowongan di bawah kan sudah banyak yang tidak berfungsi. Tinggal mereka akan, ya namanya Israel punya persenjataan bisa mendeteksi lewat macam-macam cara lah ya. Ketika nanti ini semua tertutup, ya memang yang tersisa di utara itu, di Gaza Utara itu hanya teroris, Pak Paul. Nah, kalau sudah tinggal begitu, udah jauh lebih mudah gitu. Memang ada korban sekitar 14 ya, pasukan IDF yang korban sampai sejauh ini. Tapi sangat berbeda jauh korbannya ketika protective edge maupun itu yang Paul sebutkan tadi, freedom itu. Jadi udah jauh berkurang Pak Paul dengan strategi perang kota yang baru. Kita lihat lah. Mereka sekarang jangan lupa, mereka punya drone. Ya, Mereka punya drone, jadi drone itu selalu maju dulu. Itu nonton filmnya Fauda itu langsung kebayang tuh ya, kalau nonton filmnya Fauda itu drone selalu maju dulu, monitor semua. Jadi waktu mereka maju, drone-nya dari atas dia. Jadi waktu mereka mau ada pasukan mau nyerang mereka tuh, mereka udah tahu tuh. Dan drone itu sampai bisa deteksi wajah loh. Gila ya, itu memang teknologinya ini yang kali ini, makanya saya bilang kali ini Hamas ini benar-benar habis, tidak ada sisa. Nanti siapapun negara yang melindungi Khalid Masyal, Hania, sama Sinwar itu, pasti negaranya diajar. Pasti akan diajar. Kamu serahkan, kalau enggak negaramu tak serang. Israel itu perang lawan seluruh dunia itu udah nggak takut ya. Jangankan cuman ngelawan Lebanon, Syria, Yaman. Yaman kan sudah hancur itu. Houthi Yaman. Ya, itu kan sudah hancur negaranya itu. Yaman, Lebanon, itu kan sudah hancur tadi. Seperti si perempuan tadi Arab tadi kan. Orang Lebanon itu nggak kepingin perang loh, dia bilang begitu ya. Karena kalau perang kalian pasti kalah, pasti akan habis-habisan lagi. Tapi kan mereka, kalau orang Hizbullah ini kan, dia nggak mikir rakyat. Mikirnya apa? Gajinya mereka memang dari perang. Kalau nggak pernah ada gajian. Betul Pak. Itu masalahnya. Mereka dibayar untuk itu. Dibayar buat perang. Memang gajinya mereka dari perang. Si Khalid Masyal tadi ya, orang gila tadi. Khalid Masyal, Haniyeh itu memang dibayar untuk perang, baik Iran dan proksi-proksi yang dan ininya. Ya. Kekuatan-kekuatan si Al-Baghdadi dulu kan. Al-Baghdadi kan juga sama, dibayar buat perang. Setelah kaya mereka ngelawan Amerika balik. Ya Pak, betul. Mereka juga dari milisi sebenarnya. Awalnya dari milisi. Dulu milisi kroco-kroco juga, cuman jadi biasanya yang gitu tuh biasanya yang pengkhianat gitu, yang jual sana jual sini, dia jual sana jual sini, jual sana jual sini, dapat duit banyak, lama-lama dapat duit kumpul-kumpulin makin kuat. Dasarnya mental memang raja tega orang begini nih. Nah, jadi kalau saya lihat perang Hamas ini bukan penguasaan wilayah yang diperlukan oleh Israel Pak Paul. Tapi penghancuran infrastruktur militer Hamas yang ada di bawah tanah, yang menyimpan roket, yang ada rumah sakitnya juga, yang ada markas militernya juga di bawah tanah semua. Masuk Jabalia kemarin Pak Paul, itu kenapa tanahnya turun Pak? Berarti di bawahnya ada bunker Pak, atau terowongan. Ya. Itu nggak bisa dipungkiri Pak Paul. Nah, sebetulnya bunker paling besar adalah di bawah rumah sakit paling besar yang ada di Gaza ini. Cuman kalau misalkan itu dihabisin, ya korbannya terlalu banyak. Tapi kelihatannya juga nanti satu waktu akan sampai ke sana juga. Nah sekarang mungkin jalur-jalur terowongan yang di bawah rumah sakit itu yang kecil-kecil sudah dibom satu persatu Pak. Karena mereka kan pakai amunisi yang untuk untuk penghancur bunker itu kan Pak kan. Jadi udah habis satu persatu. SpongeBob. Ya, SpongeBob juga ada gitu ya. Ya, namanya styrofoam ya. Spray styrofoam, Ini semprot itu, ini modelnya begini dia, mana ya? Ini ya, semprot itu. Sure, 30 views isn't a lot. But if 30 people walk, nah, mana ya? Ini spray foam ini ya. The spray the main furnace and throughout that installation or some type of. It's so high namanya. Let's make a faux popcorn and cranberry garland. We're going to use gap filler for this project. All you have to do is make a little base layer, stick a straw in it, and then top it off with some more of the spray foam to give us our popcorn shape.
Gitu I ya. let it Jadi itu nanti intinya tunnelnya itu disemprot di semua ruang-ruang itu dipenuhi ini semua, ada pintu keluarnya, nggak bisa keluar dari sini karena itu dibom pun kan cuma sebagian aja, dia harus ngebom berapa kali kan, baru kalau misalnya itu 10 meter aja di form begitu. Jadi setiap kali ketemu tunnel ditutup, setiap ketemu tunnel ditutup, setiap ketemu tunnel ditutup. Gitu Iya, aja. iya Pak Paul. Jadi sebetulnya gampang sekali buat Israel sebetulnya kalau mau mengosongkan itu tunnel, pertama dengan menggunakan asap, ya, atau menggunakan bahan kimia, tapi cuma akan banyak korban. Yang kedua dengan menggunakan air, Pak, dipompa ke dalam, pasti keluar semua. Masalahnya Itu tetap ada sandranya mati. risiko. Masalahnya sandranya ada, itu masalahnya. Itu Pak Paul. masalahnya. Itu masalahnya. Jadi ada banyak pertimbangan sebetulnya. Jadi sekarang mereka ya gak sedikit berbeda ya. Jadi dalam perang kota itu tank tidak bisa, Merkava itu nggak bisa ditaruh di barisan depan karena memang pergerakan dalam perang kota itu buat tank itu agak sempit Pak Paul. Dia cocok bergerak dalam lapangan-lapangan luas atau hutan-hutan seperti di Eropa. Tapi kalau untuk di daerah perkotaan agak sulit kita menggunakan tank. Jadi sekarang yang digunakan oleh Israel yaitu pasukan-pasukan khusus, Sayeret Matkal, ya. Ada pembagiannya yang spesialisasinya, ada yang khusus perang di bawah tanah, ada yang khusus yang perang terowongan ya, gila ya mereka ya. Nah, ini pasukan yang khusus diciptakan untuk perang di terowongan bawah tanah, Pak Paul. Nah, itu dia. Jadi memang ada beberapa inovasi dalam perang ya. Itu lihat banget di perang Gaza yang sekali ini, di mana Hamas, Hezbollah, Iran dan Houthi masih berpikir era 2006, era protective edge atau case lead, di mana ketika nanti pasukan Israel masuk kemudian disergap dari belakang lewat terowongan itu. Iya. Sekarang udah nggak bisa Pak Paul, udah nggak berlaku. Paradigma strategi tempurnya, taktiknya sudah berubah. Israel sudah merubah taktiknya semua. Jadi sekarang sistemnya begitu, masuk, bersihkan daerah penting, mundur lagi, masuk lagi. Makanya pelan-pelan Pak Paul gitu ya. Pertama juga mereka nggak ada yang mereka buru. Artinya ya nggak peduli Israel dengan pendapat dunia, nggak peduli mereka. Bukan mengejar waktu untuk takutnya nanti tekanan daripada opini dunia akan semakin besar gitu. Mereka tidak peduli. Mereka Kenapa? udah nggak peduli. Kelihatannya kali ini mereka udah tutup kuping. Tutup Lawan kuping, semua. tutup mata udah pokoknya. Ya. Kenapa? Karena inilah dari sejak berdirinya negara Israel, inilah peristiwa paling memilukan Pak Paul. Lebih memilukan daripada perang Yom Kippur. Kalau Yom Kippur itu yang korban itu sekitar 1.600, sekitar 4.000, tetapi itu militer. Ini orang sipilnya aja sudah hampir 1.500 Pak Paul. Dan belum pernah terjadi dalam sejarah Israel. Jadi Israel pasti akan habis-habisan. Habis-habisan, nggak akan peduli mereka. Apalagi cuma mau mendengarkan suaranya si Bu Retno ini, nggak bakalan didengerin Pak Paul. Nggak bakalan didengerin. Oleh sebab itu ya cocok juga sih kalau misalkan hari ini kebijakannya semua harus dievakuasi dari Gaza, karena kita nggak tahu beberapa hari kemudian ini akan terjadi apa gitu. Karena untuk 15 km itu bagi mereka itu gampang sekali Pak, dalam hitungan jam juga sudah sampai ke tepi pantai. Dari sisi timur ke sisi barat, ya kalau 15 kilo seperti Pak Paul katakan, cepat sekali Pak Paul. Itu dia. Jadi serem Pak Paul ini. Jadi mereka sudah nggak peduli Pak. Artinya apapun mereka akan lakukan. Kalau Iran mau coba-coba masuk, iya. Iran mau coba-coba masuk malah lebih bagus Pak, sekalian diratakan gitu ya. Nah, tapi saya kira Iran juga hanya menggunakan proksi. Proksi itu adalah pasukan-pasukan bentukan dia dari bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar Israel, seperti orang Libanon, orang Suriah, terus kemudian Houthi yang terakhir ini. Nah, cuman sekarang kan masalahnya yang diserang Iran ini kan adalah pangkalan-pangkalan militer Amerika yang ada di Timur Tengah. Nah, itu nanti lama-lama Iran kalau nggak hati-hati, waduh, menghadapi serangan pesawat dari Amerika, dari beberapa kapal induk itu bisa jadi lapangan parkir Pak, itu Iran Pak. Habis rata.
Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat